Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Salamah, NPM 1921-65107, kelas 2C mata kuliah Ekonomi Moneter. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal saya selama ini, di mana ada 2 jurnal internasional dan 1 jurnal nasional. Saya membawa tema tentang Bank Dunia yang berkaitan juga dengan ekonomi moneter ataupun World Bank. Yang akan dibahas yaitu pengertian, yang kedua sejarah, lanjut ke review jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, yang kemudian kesimpulan dan pandangan dari reviewer. Yang pertama, apa itu Bank Dunia? Bank Dunia merupakan institusi pemberi bantuan dan dana luar negeri, di mana berbagai macam, di dalamnya terdapat banyak macam program. Selain memberi pinjaman lunak, juga memberikan bantuan donor moneter berdasarkan ketentuan The Bretton Woods Agreement tahun 1944. Bank Dunia didirikan untuk mengatasi apa yang sekarang kita sebut ketidaksempurnaan di pasar modal internasional. Para pendirinya berpikir bahwa negara-negara akan meminjam dari bank untuk sementara sampai mereka tumbuh cukup untuk meminjam secara komersial. Yang pertama, review jurnal 1, jurnal nasional. Identitas jurnal, judul Bantuan Dana Bank Dunia dalam Perspektif Pemenuhan Hak-Hak Ekosob atau Studi Kasus pada Sektor Pendidikan di Indonesia. Jurnal Adjudikasi, Jurnal Ilmu Hukum, volume 2, nomor 2, halaman 151 sampai 172, tahun 2018, penulis Satria Unggul Wicaksana Prakasa. Di mana di dalamnya terdapat tujuan dari penelitian yaitu menganalisis karakteristik bantuan pendidikan oleh Bank Dunia bagi negara dunia ketiga dan kesesuaian bantuan Bank Dunia dengan pemenuhan hak ekosob di bidang pendidikan di Indonesia. Beberapa data mengenai Bank Dunia pada sektor pendidikan di beberapa negara, termasuk Indonesia, menyebutkan bahwa pemenuhan hak pendidikan di negara berkembang perlu mendapatkan intervensi dan dukungan dari Bank Dunia sendiri dalam rangka mencapai tujuan dan pelayanan pendidikan, serta memastikan dana bantuan yang diberikan telah dikerjakan dalam proyek pendidikan yang tepat sasaran. Berbagai macam cara, baik intervensi kebijakan maupun harmonisasi aturan, sehingga negara penerima bantuan dari dana Bank Dunia diwajibkan mengikuti standar-standar yang ditentukan tersebut untuk diterapkan dalam kebijakan dan regulasi hukum nasional. Sehingga tujuan besar dari bantuan pendidikan dari Bank Dunia menciptakan competitiveness serta didik di era persaingan globalisasi bagi negara-negara penerima bantuan dapat terpenuhi. Yang kedua, jurnal kedua, yaitu judulnya Metodologi untuk Indeks Kapital Bank Dunia Manusia. Penulis jurnal yaitu Policy Research Working Paper tahun 2018, penulisnya Art Cray. Hasilnya yaitu jurnal ini menjelaskan metodologi untuk bank indeks baru dunia Human Capital HCI yang menggabungkan indikator kesehatan dan pendidikan menjadi ukuran sumber daya yang diharapkan dapat diperoleh oleh seorang anak yang lahir hari ini dan ulang tahunnya ke-18, mengingat risiko pendidikan dan kesehatan yang buruk terjadi di negara tempat tinggal. HCI diukur dalam unit produktivitas relatif dan pendidikan lengkap serta kesehatan penuh. Salah satu tujuan HCI ini yaitu untuk menarik perhatian pada kekurangan data dan untuk mengembangkan tindakan serta memperbaikinya. Meskipun HCI menggabungkan pendidikan kesehatan menjadi satu ukuran, namun HCI terlalu tumpul untuk menginformasikan efektivitas intervensi, di mana kebijakan ini seharusnya dinilai berdasarkan analisis biaya manfaat yang cermat dan penilaian dampak dari program tertentu pada Bank Dunia. Yang ketiga, ada peran baru Bank Dunia atau The New Role World Bank. Jurnalnya Jurnal Economic Perspective, volume 30, nomor 1, winter 2016.
tahun 2016, penulis Michael A. Clemens dan Michael Kramer. Di mana dalam jurnal ini membahas apa yang dilakukan Bank Dunia dan bagaimana ia membelanjakan uang, bagaimana ia mempengaruhi kebijakan, dan bagaimana ia menyiapkan misinya. Kami dalam jurnal tersebut berpendapat bahwa peran Bank Dunia sekarang paling baik dipahami sebagai memfasilitasi kesepakatan internasional untuk mengurangi kemiskinan dan mengkaji implikasi dari perspektif. Misalnya, Bank Dunia tidak boleh mengkonseptualisasikan kegiatan utamanya sebagai investasi modal, namun harus mempertimbangkan kegiatan dan instrumen yang lebih luas. Selain itu, upaya untuk mengukur keberhasilan Bank Dunia dengan regresi yang menggunakan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan pencarian bantuan sebagai variabel penjelas pasti akan sangat menyesatkan. Alasan pendirian Bank Dunia sangat kontras dengan kegiatan di atas dan secara eksplisit untuk mengatasi kegagalan di pasar modal. Tapi sudah jelas untuk beberapa waktu bahwa Bank Dunia telah berkembang di luar peran. Retorika Bank Dunia menyampaikan tujuan yang sama dan 4 dekade lalu Presiden Robert M. Namara saat itu menetapkan tujuan utama untuk memberantas kemiskinan yang absolut dan melanjutkan untuk membentuk kembali operasi bank di sekitar intervensi yang mencakup dukungan besaran-besaran untuk pertanian petani kecil. Presiden Bank Dunia saat ini, Jim Yong Kim, menggambarkan misi ganda bank sebagai mengakhiri kemiskinan ekstrim pada tahun 2020 dan meningkatkan kemakmuran di atas 40% di negara termiskin yang berpenghasilan rendah dan menengah. Selanjutnya, pendapat reviewer. Dari hasil penelitian tersebut dan beberapa artikel lain, reviewer menyimpulkan bahwa peran kebijakan Bank Dunia sangat besar dan kepentingan semua negara agar dapat terbebas dari kemiskinan. Bank Dunia dapat menjadi perwujudan subsidi tahunan untuk negara yang memiliki kesulitan dari berbagai sektor. Hal yang dapat dibantu oleh Bank Dunia yaitu sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, kebijakan regulasi, kebijakan pajak, kebijakan perdagangan, pemulihan konflik, dan hak milik. Daftar bidang kebijakan di negara berkembang telah secara dramatis mengubah kebijakan setelah keterlibatan Bank Dunia, menunjukkan bahwa cara penting untuk menilai bank adalah sejauh mana bank memainkan peran kausal dalam perubahan ini, dan apakah perubahan kebijakan ini sesuai dan efektif dalam mengurangi kemiskinan. Mungkin sekian presentasi dari materi yang telah saya cari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.